Baik, teman-teman, kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan diskusi terkait dengan materi perkuliahan kita, yaitu pada bagian yang kedua atau disebut sebagai bab yang kedua. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan besaran dan vektor. Sebenarnya ada beberapa hal yang harus ditambahkan sebenarnya terkait dengan penulisan angka penting sebenarnya begitu. Cuman nanti penulisan angka penting sambil berjalan kita akan coba sampaikan, termasuk berapa banyak angka di belakang koma dan sebagainya dan sebagainya. Itu memang sebenarnya penting di dalam proses analisa, tetapi kalau dari proses pemahaman saya rasa bisa untuk sambil disisipkan saja. Baik. Nah, pada bagian yang kedua ini atau bab yang kedua, kalau dalam buku yang jenengan sudah punya, kalau yang sudah punya, yaitu kita akan belajar tentang kinematika partikel. Ya, kinematika partikel. Apa yang akan dipelajari dalam kinematika partikel ini? Ya, di dalam kinematika partikel ini adalah sebenarnya dia akan berbicara terkait dengan proses dari sebuah benda yang mengalami pergerakan, ya, mengalami pergerakan, tetapi dia dianggap sebagai partikel, ya, dianggap sebagai sebuah titik. Sehingga nanti kalau misalnya teman-teman mahasiswa mempelajari atau membaca lagi buku-buku di SMA, ya, kalau misalnya di sana disebutkan ada sebuah mobil ditarik gitu kan, dengan gaya sekian misalnya, maka tidak ditunjukkan letak titik atau letak tali yang dihubungkan dengan mobil itu tidak diperhitungkan apakah nanti dia di depan di bagian atas atau di bagian bawah atau di bagian kiri, bagian kanan tidak. Tetapi dia dianggap sebuah partikel. Jadi ukuran itu tidak ukuran dari mobil atau ukuran dari benda itu seakan-akan diabaikan. Ya, seakan-akan diabaikan. Atau sering juga dikatakan bahwa benda itu dianggap sebagai sebuah partikel yang sangat kecil, sehingga ketika kita meletakkan sebuah tali atau kita memberikan gaya pada benda itu, bahwa dianggap bahwa benda itu sudah dalam atau titik dari tempat kita memberikan gaya itu titik yang sudah stabil, sehingga tidak akan terjadi perubahan bentuk. Itu dikatakan sebagai partikel karena dianggap yang kecil. Nah, terkait dengan itu maka sebenarnya nanti ada dua keadaan yang akan kita pelajari. Kalau dalam buku itu ada bab 2 dan bab 3, di mana bab 2 nanti akan berbicara tentang kinematikanya, kemudian bab yang ketiga akan berbicara tentang dinamika. Apa bedanya kinematika dan dinamika, teman-teman? Nanti kita akan coba bersama. Jadi kalau kita lihat seperti ini, misalnya ada suatu kondisi, ya, kondisi dari suatu gerak. Jadi intinya sebenarnya akan berbicara tentang gerak. Kalau Anda perhatikan, di situ ada sebuah piston yang bergerak. Kemudian di bagian kanan ada sebuah bola atau peluru atau apapun yang bisa kita lihat di sana. Nah, kalau kita lihat dari situ, maka kalau kita berbicara tentang kinematika, ya, kinematika. Jadi kalau dari situ dituliskan bahwa ilmu fisika yang mempelajari gerak tanpa melihat atau memperhatikan penyebab benda itu bergerak. Ya. Jadi yang dipelajari apa? Ya sudah, benda itu bergerak. Ada fenomena apa? Ya, ada fenomena apa ketika benda itu bergerak? Saya tidak peduli apakah benda itu saya lemparkan, saya dorong, saya tarik, atau saya jatuhkan atau apapun. Ya, atau apapun. Itu kalau di kinematika. Nah, terus apa yang dipelajari? Nah, yang akan kita pelajari adalah ada 3 kondisi. Jadi ketika benda bergerak, pasti ada perubahan. Kalau Anda perhatikan sebuah piston itu kan akan mengalami perubahan. Ya, apa yang terjadi di sana? Perubahan apa? Perubahan. Yang pertama adalah perubahan posisi. Jadi kalau Anda perhatikan ini juga akan ada perubahan posisi, ya teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan bersama bahwa ini ada perubahan posisi. Kalau dari sini mula-mula posisinya ada di ujung di sini, tiba-tiba sudah ada di sini, ada di sini, ada di sini sampai nanti dia di bawah. Ya, berarti ada perubahan posisi. Nah, kemudian hal yang sama juga terjadi pada piston ini. Yang mula-mula ada di ujung sini dia bergerak ke sana. Ada perubahan posisi. Ada perubahan posisi. Nah,
Hanya saja perubahan posisi terkadang relatif, seperti yang mungkin kita pernah bahas pada bab yang pertama. Bahwa orang mengatakan bahwa relatif, itu nanti juga akan masuk di bab ini nanti sebenarnya. Secara detail akan ada di sana. Relatif. Ketika kita berbicara relatif, berarti ada satu referensi. Ya, ada satu referensi. Nah, referensi itu yang menjadikan gambaran bahwa apakah benda itu bergerak atau tidak. Apakah benda itu berpindah tempat atau tidak. Ya. Nah, kalau kita sudah dapatkan itu, maka kita dapat simpulkan, oh iya, berarti benda ini bergerak. Apa bukti bahwa benda bergerak? Oh, posisinya berubah. Yang semula dari dasar, misalnya yang di sini, misalnya sebenarnya ada di O di sini, tiba-tiba nanti ada di titik B ini, atau nanti titik C. Berarti dia sudah berpindah tempat. Posisinya berubah. Kemudian yang berikutnya, ketika dalam proses perpindahan ini ada waktu perpindahan, sehingga benda ini akan mengalami apa? Secara fisika disebut sebagai kecepatan. Ya, perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu. Untuk menempuh jarak tertentu maka butuh waktu. Maka secara fisika dapat kita simpulkan bahwa itu ada suatu besaran. Apa? Kecepatan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah akan memiliki percepatan. Contohnya apa? Bahwa benda yang bergerak ini mula-mula punya kecepatan, tapi pada suatu ketika dia akan berhenti. Ya, akan ada berhenti. Ya, kemudian nanti akan bergerak lagi sampai nanti dia kecepatannya maksimum. Atau kalau misalnya kita naik kendaraan bermotor, naik mobil, naik sepeda motor, misalnya di lampu merah misalnya. Nah, ketika lampu merah itu mulai menyala hijau, maka kendaraan kita kan dari posisi berhenti. Ya, posisi kita berhenti. Kemudian kita masukkan persneleng atau percepatan 1 2 3, kemudian gas kita injak atau kita tarik. Ya, sehingga dia akan mengalami pergerakan. Artinya apa? Ada perubahan kecepatan. Nah, apa itu kecepatan itu perubahan itu? Maka dikatakan sebagai percepatan. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari. Jadi saya tidak melihat siapa yang menyebabkan dia bergerak, siapa yang menyebabkan dia berpindah, tetapi pada saat pergerakan ini posisinya sekarang ada di mana? Ya, pada posisi itu kecepatannya berapa? Pada posisi itu ada nggak percepatannya? Pada posisi itu waktunya berapa? Sehingga nanti sebenarnya ditambahkan ada waktu di situ. Jadi itu yang akan kita pelajari. Ya. Jadi kalau misalnya di sini, misalnya di titik O di sini, oh ini kecepatannya misalnya A misalnya, atau V0. Maka nanti di titik C ini kecepatannya jadi berapa? Ya VC. Berapa VC-nya ya kita harus hitung. Nah, itu kecepatannya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada R-nya. Posisi terhadap X-nya bagaimana? Karena X sebagai referensi. Ya, titik referensi. Kemudian Y juga sebagai referensi ini. Ya, nolnya ada di sini, 0,0, maka di sini akan muncul bahwa XC, YC. Jadi itu yang akan kita pelajari. Nah, pada titik itu kira-kira kondisinya seperti apa? Nanti akan kita lihat. Ada pertanyaan dulu, monggo silahkan. Dari konsep kinematika. Nah, nanti kalau kita dinamika bagaimana, Pak? Nah, kalau dinamika nanti akan berbeda. Kalau dinamika yang akan kita pelajari adalah bahwa konsep benda itu kita akan pelajari gaya yang menyebabkan dia bergerak nantinya. Siapa yang menyebabkan? Maka nanti kalau dalam dinamika itu ada apa namanya? Ada yang namanya hukum Newton, Newton yang pertama, kedua dan ketiga. Itu ada di dinamika. Karena apa? Newton 1, 2 dan 3 itu nanti kan berkaitan dengan gaya. Nah, gaya ini yang menyebabkan dia bergerak. Sehingga nanti dari situ kita akan dapat ketahui gaya apa saja yang mempengaruhi benda itu bergerak. Apakah dia gaya dorong, apakah gaya gesek, apakah gaya tegangan tali dan lain sebagainya. Nah, tetapi meskipun kita berbicara tentang gayanya, kita juga harus tetap apa? Kita juga harus tetap memperhatikan kinematikanya. Karena dari komponen gaya itu kita bisa mengetahui kecepatannya berapa di situ, percepatannya bagaimana, waktunya berapa, posisinya berapa. Ya, jadi dua hal yang tetap harus kita hubung-hubungkan. Nah, kemudian kalau dari situ maka yang kita harus pahami seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa masing-masing ini ada vektor. Ya, jadi kalau Anda perhatikan di titik ini ada vektor. Apa yang akan kita lihat? Oh, vektor kecepatan, Pak. Ini vektor kecepatannya. Ya. Nah, kalau misalnya nanti dia bergerak seperti ini, maka dianggap sebagai gerak dua dimensi. Ini saya punya referensi ke dalam sumbu X. Maka saya katakan sebagai kecepatan dalam arah X. Apa? V0X. Ya. Kemudian di sini dalam arah sumbunya ada V0Y. Sama sebenarnya seperti itu.
Nah, kalau nanti ada percepatannya bagaimana? Ya juga sama. Ada nggak percepatan dalam arah X? Ada nggak percepatan dalam arah Y? Oh, yang ada hanya Y saja, Pak. Ya sudah. Yang ada hanya Y saja. Yang X bagaimana? Ya percepatan sama dengan 0. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Monggo, silahkan kalau ada pertanyaan. Atau mungkin ada masukan, ada usulan. Monggo, silahkan. Pak, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Misalnya begitu, silahkan. Wah, masih terlalu simpel, Pak. Misalnya begitu, ya tidak apa-apa. Atau next dulu ya. Oke ya. Jadi kita sudah sepakat ya bahwa ketika dalam kinematika ini yang akan kita pelajari adalah ini. Ini yang akan kita pelajari. Ya, ada posisinya bagaimana? Ya. Tentunya nanti sebenarnya di sini ada satu tambahan ya teman-teman. Yang berikutnya adalah waktu. Nah, waktunya berapa? Untuk menyampai titik C ini, waktunya berapa di situ? Kan kita udah tahu ini XC-nya. XC-nya ini adalah YC-nya. Misalnya demikian. Maka di sini kan saya punya V0-nya. Ya. Kemudian di sini juga akan ada V nanti ke sana V-nya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, fungsinya vektor yang kemarin kita singgung bersama, yang kita pelajari bersama, jenengan jangan sampai terpaku pada rumus cepat yang diberikan di SMA. Pak, apakah itu salah? Rumus yang diberikan oleh guru-guru kita tidak salah. Tidak salah. Karena apa? Karena ketika beliau menggunakan rumus-rumus yang cepat itu, beliau selalu mengasumsikan bahwa alfanya selalu ada di sini. Ya, jadi nggak salah beliau. Beliau tidak salah, betul. Ya. Cuman terkadang kita tidak jeli, kita tidak begitu mau melihat bahwa kenapa kok bisa selalu seperti itu. Misalnya, ya, misalnya waktu di sini misalnya kan kita bisa hitung waktunya sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G misalnya. Saya juga nggak hafal. Mohon maaf, saya juga nggak hafal. Kemudian di titik ini bagaimana kecepatannya? Bagaimana waktunya? Bahwa waktu T di sini misalnya ini TD, maka TD sama dengan 2 kali TC. Sehingga nanti jangan punya hafalan ini TC-nya berapa. Kan begitu toh? Ya. Berarti yang disampaikan oleh guru saya salah. Enggak salah. Hanya saja kita tidak pernah peduli dengan dari mana rumus itu diperoleh. Sehingga nanti kalau misalnya suatu ketika ujian itu soalnya diubah, jenengan selalu pakai alfa. Oh, alfa ya salah. Iya kalau alfanya di sini ya. Kalau alfanya di sini misalnya bisa katakan beta begitu. Yang diketahui betanya bagaimana? Jangan pakai alfa. Ya salah. Belum lagi kalau misalnya begini. Oh, jenengan namanya dosen kan ingin mengetahui seberapa besar kemampuan ya dari mahasiswa yang diajarkan misalnya dalam hal kelas ini misalnya untuk mengetahui pemahamanmu seperti apa, sejauh mana pemahamanmu. Ya, bisa saja nanti yang diberikan bahwa sudutnya adalah ini. Ya, atau mungkin bahkan yang saya dudukkan sudutnya adalah ini. Kan bisa saja. Pengerjaannya sebagaimana? Sama. Hanya saja bagaimana kita bisa menyingkapi permasalahan yang ada itu menjadi sesuatu yang simpel tadi. Ya. Berarti nggak boleh pakai rumus cepat, Pak. Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Ya. Tetapi jenengan harus perso, jenengan harus tahu bahwa bagaimana kalau konsep itu diubah. Belum lagi masalah nanti kalau gerak peluru misalnya, ini kan gerak peluru selalu seperti ini nanti kalau di SMA. Bagaimana kalau misalnya saya dapatkan begini? Nah, misalnya begini. Ini pelurunya saya tembakkan ke sana sudah berbeda nanti. Untuk sampai di bawah di sini. Belum lagi kalau pelurunya saya tembakkan arahnya ke sana. Belum lagi kalau arahnya ke sana atau arahnya ke bawah begini. Nah, kalau kita tidak punya dasar konsep pemahaman terkait dengan bagaimana mendapatkan persamaan yang cepat tadi, ya kita akan kewalahan. Ya ketepaannya nanti kalau misalnya soalnya itu ternyata seperti itu, sama seperti yang diberikan guru-guru kita di SMA. Kalau soalnya nanti dalam bentuk pemahaman tidak ada gambarnya, tapi kalau mirip soal cerita begitu, ya hampir dapat dipastikan ya, bukan dapat dipastikan, hampir dapat dipastikan bahwa jenengan keliru. Kalau jenengan selalu berpaku atau berpegangan pada
konsep atau rumus cepat yang diberikan pada saat di SMA. Oh, berarti guru-guru kita Pak, tidak. Ya, tidak salah. Betul mereka. Ya, karena mereka mendapatkan atau memberikan gambar selalu seperti itu. Ya, itulah vektor. Ya. Jadi kenapa kemarin saya sampaikan bahwa kalau jenengan itu fail terhadap vektor itu di bab 1, maka bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 7 juga akan fail. Saya rasa akan fail kalau Anda tidak akan berubah. Karena apa? Dasarnya semuanya adalah vektor. Kalau jenengan tahu vektornya, insya Allah jenengan akan perso, jenengan akan bisa mengerjakan soalnya. Bagaimana penjumlahan, bagaimana proyeksi, bagaimana perkalian, baik perkalian titik maupun perkalian silang. Ada pertanyaan, monggo teman-teman? Silakan. Belum? Ya wes, belum, next dulu kalau gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan berbicara tentang sebuah benda yang bergerak. Kalau kita lihat bergerak itu apa? Bergerak itu seperti ini misal. Ini adalah seorang sepeda yang bergerak di kayu. Maka ketika dia bergerak, maka akan terjadi perubahan tadi apa? Perubahan posisi. Jadi kan perpindahan tempat atau berpindah posisi yang semula. Loh Pak, di sini ini diam saja. Ini diam saja loh Pak. Ya. Ini nanti juga bergerak. Termasuk yang nanti disebut sebagai gerak relatif misalnya begitu. Kalau kita lihat dari gambarnya dia diam. Tetapi kita lihat kalau kita lihat dari rodanya ini kan dia bergerak. Kakinya ini bergerak. Ya, maka nanti kita akan juga berbicara tentang gerak relatif. Ya, seperti kemarin kita sudah sampaikan, Anda naik sepeda motor kecepatan dengan 120. Kenapa kok 120? 120 terhadap apa? Terhadap tanah yang diam. Kalau terhadap orang yang berjalan atau naik sepeda motor yang yang kemudian menyalip jenengan atau mendahului jenengan atau jenengan dahului, maka kecepatan Anda tidak segitu. Nah, itu kembali lagi bahwa itu relatif. Relatif kembali lagi pada adanya referensi. Oke ya. Sepakat ya di situ ya. Nah, di dalam ini nanti secara garis besar itu gerak itu ada 3 sebenarnya teman-teman. Jadi kalau Anda perhatikan ini dari sini tadi bergerak ke sana. Berarti ini dikatakan sebagai bergerak secara translasi. Ketika dia translasi, dia hanya melihat perubahan posisi saja dalam sebuah koordinat. Referensinya mana? Referensi titik awal. Ya, secara translasi berpindah posisi saja. Nah, misalnya apa? Lemari yang didorong, kapal yang berlayar, kemudian gelas yang jatuh dan sebagainya. Dia hanya berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Kita tidak pernah melihat bahwa dalam proses perpindahannya seperti apa. Yang penting dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Sama seperti ini misalnya, kalau misalnya dengan sepeda motor, rumah jenengan misalnya Sidoarjo, kemudian ke kampus. Ya, maka yang dilihat apa? Perpindahannya, translasinya yang dari Sidoarjo itu bagaimana, berapa posisinya, di kampus itu berapa. Itu translasi. Ya. Jadi kita hanya melihat perpindahannya saja. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Rotasi. Berpindah, berrotasi. Ya ini tadi seperti roda ini. Roda ini kan berrotasi. Ketika dia berrotasi, maka akan butuh yang namanya poros. Pusat rotasi. Nah, kalau kita hanya berbicara tentang rotasi saja, ya sudah, berarti ada satu referensi titik. Jadi kalau kita punya roda begini, makanya ada porosnya. Saya punya titik di sini, maka ketika dia berrotasi, maka titiknya akan bergeser ke sini. Nah, kalau kita berbicara bagaimana tentang kalau referensinya ini, Pak, titik O, Pak, ini kan jaraknya tetap sama, Pak. Ada yang mengatakan kemarin begitu. R-nya R, ini juga akan R, Pak. Berarti titik ini misalnya dari A ke titik A aksen, maka ini kan sebenarnya tidak berpindah terhadap O, Pak. Ya tidak. Ya, dia tidak berpindah karena apa? Jaraknya sama. Secara translasi sama dia. Tetapi kalau kita lihat dari titik A ke sini, maka dia akan mengalami perpindahan. Nah, perpindahannya ini sebanding dengan sudutnya ini. Nah, kan dikatakan sebagai gerak berrotasi. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau jenengan naik sepeda motor atau sepeda motor, jenengan jagang tengah, standar tengah. Kemudian Anda nyalakan, kemudian ada gas, gasnya Anda tarik gitu. Maka roda akan berputar.
perputaran roda itulah rotasi. Siapa yang mengalami ya? Misalnya di situ ada pentil sepeda motornya, pentil bannya di sini, kemudian dia putar, ada putar. Maka pentilnya itu yang bergerak. Tetapi sepeda motornya bagaimana? Diam saja. Ya, bagaimana kalau nanti dia bergerak? Maka akan muncul yang ini, gerak menggelindingnya. Nah, apa yang terjadi pada gerak menggelinding? Maka dalam gerak menggelinding itu ada translasinya dan ada rotasinya. Ya, ada translasinya, ada rotasinya. Contohnya apa? Ya sudah, kalau Anda perhatikan, roda sepeda motor ketika berangkat dari rumah sampai ke kampus, dia kan juga selain translasi, dia juga berotasi. Ya. Misalnya ada roll printer, kemudian bola yang menggelinding, roda yang berputar pada sebuah kendaraan bermotor yang nantinya di atas permukaan jalan. Itu dia berotasi dan bertranslasi atau menggelinding. Kalau rotasi saja bagaimana? Ya kipas angin. Ya kipas angin itu berotasi saja. Lalu bagaimana dengan kipas angin yang muter-muter gini, Pak? Ya muter-muternya ini yang kipas angin yang bisa biasanya ada di masjid itu yang bisa berputar juga itu dia bertranslasi. Tetapi kalau kita lihat dari posisi kipas anginnya dia berrotasi juga karena apa? Di situ ada porosnya. Karena apa? Ada porosnya, dia tidak bisa meninggalkan tempat itu kan. Gitu. Oke ya, Perso, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk pada materi berikutnya. Monggo silahkan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, kalau ada yang ingin ditanyakan. Belum ya? Oke, next. Oke. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang besarannya apa? Seperti saya katakan tadi, maka nanti ada posisi. Jadi ketika kita berbicara tentang benda yang bergerak, pasti ada posisi. Sebagai contoh, kalau dari posisi A, maka dia akan bergerak menuju ke posisi B. Bagaimana pergerakannya? Nggak tahu. Ya, saya nggak peduli pergerakannya, tapi dia berpindah dari A ke B. Nah, kemudian dari situ karena posisi, maka kita akan relatif bahwa posisi B terhadap A ini berapa sih sebenarnya? Ya. Ini terhadap B. Bagaimana dengan O misalnya di sini ada O? Ya sudah, kita punya RA. Artinya RA ini adalah posisi dari titik A perpindahan awal terhadap satu titik tertentu. Saya anggap aja titik O. Maka ada RA. Begitu juga dengan B. Maka harus memiliki referensi yang sama. Jadi kalau secara vektor kemarin saya dapatkan vektor RA, kemudian saya punya vektor RB, maka jarak dari A ke B, maka RB terhadap RA kan begini kan. Tetapi RA ini harus apa? Harus terhadap referensi yang sama. Misalnya begini, kalau ini RA-nya terhadap O, maka di sini menjadi OA. Maka ini apa? OB. Sehingga ini sama dengan bisa OB dikurangi dengan OA. Nah, apakah ada cara yang lain? Ada. Ada titik yang lain? Ada. Kalau misalnya di sini adalah titik P, maka saya dapatkan ini. Nah, maka yang ini adalah apa? PA, maka di sini adalah PB. Nah, maka di sini saya bisa katakan bahwa AB-nya ini apa? PB dikurangi dengan P. Jadi ada referensi yang sama. Dan referensi tidak akan dan itu nanti tidak akan mengubah meskipun jenengan menggunakan referensi yang sama pun maka jaraknya tidak akan berubah. Misalnya ketika kita mencoba menganalisa vektor posisi Surabaya terhadap Malang. Kalau yang mulai dari Mojokerto kan sama saja, dia akan tidak akan berubah. Apakah posisi Surabaya dan Malang akan berubah? Tidak. Jaraknya apakah berubah? Tidak. Begitu. Kemudian ada yang mencoba melihat dari sisi teman yang dari Jakarta. Apakah ketika yang mulai dari Jakarta itu, maka posisi Malang dan Surabaya itu akan berubah? Tidak. Kemudian ada yang melihat dari Denpasar, ada yang melihat dari Kalimantan, atau mungkin dari tempat yang lain. Maka posisi vektor posisi atau posisi dari Malang dan Surabaya tidak akan berubah. Hanya referensinya yang berubah. Sehingga dalam penyelesaian soal-soal nanti kalau yang diberikan di situ, maka jangan bebas jangan melihatnya dari sisi mana. Yang penting itu dengan referensi yang sama. Sama seperti ini, kalau saya punya titik ini. Pak, saya punya titik ini. Titik ininya misalnya adalah XB,
YB. Misalnya adalah 9,3. Saya bisa mengatakan 9 karena apa? Nolnya dari sini. Terhadap O ini bahwa ini dianggap sebagai 0. Maka di sini adalah 9. Kemudian yang di sini adalah 3. Itulah vektornya ada di situ. Maka ketika kita berbicara tentang vektor, maka titik referensi itu menjadi sangat penting. Oke. Paham ya, teman-teman? Ada pertanyaan dulu? Itu posisinya. Nah, sehingga nanti kalau dalam pergerakan ini ada posisi, ada kecepatan dan percepatan. Bagaimana definisinya? Maka nanti ada vektor posisi seperti yang saya katakan tadi. Apa vektor posisi? Ya perpindahannya ini tadi. Ini adalah vektor posisinya. A terhadap B. Maka RB dikurangi dengan RA atau OB dikurangi dengan OA. Kalau terhadap O. Kalau terhadap P bagaimana, Pak? Ya BB dikurangi dengan BA. Nah, kemudian kecepatan. Ya, kecepatan ini arahnya akan sama dengan arah pergerakannya. Ya. Tadi ada definisi nanti apa? Kecepatan adalah perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu, nanti kita akan lihat bersama. Kemudian ada percepatan. Nah, percepatan selalu ada bila ada perubahan kecepatan. Kalau kecepatan tidak berubah, maka percepatan tidak ada. Nah, di dalam percepatan nanti ada dua. Ini, ada percepatannya adalah satu nilai, ya, atau percepatannya 0. Kalau dia percepatannya 0, maka kecepatannya akan sama, kan? Kalau kecepatannya sama, berarti dia beraturan. Kalau kecepatannya berbeda, maka dia tidak beraturan. Nanti kita akan coba lihat bersama. Nah, ini yang kita harus bahas, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa vektor posisi itu apa? Posisi dari sebuah benda yang relatif terhadap benda yang lain. Relatif. Ya, kalau kita perhatikan di situ ada delta R-nya, maka RB dikurangi RA. Jadi dia hanya XB min XA, YB min YA, dan ZB min ZA. Nah, ini nanti bisa berubah. Untuk mendapatkan XB-nya ini kan dia, sementara ini kan kalau ini dia terhadap ini. Nah, bagaimana kalau terhadap ini misalnya? Boleh-boleh saja seperti yang saya sampaikan tadi. Maka di sini juga harus terhadap ini. Ya. Nah, dari situ kita akan dapatkan bahwa akan ada jarak. Jarak itu adalah penggalan garis lurus jaraknya ini. Jadi kalau misalnya seperti yang saya sampaikan tadi antara Malang Surabaya, ya jaraknya antara Malang dan Surabaya. Gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang jarak, maka ya perbedaan posisi saja. Jadi kalau Surabaya Malang ya sudah. Kalau kita lihat dari Google-nya, maka akan muncul di situ. Jadi posisi dari dua titik itu kira-kira terhadap apa? Terhadap bujur timur dan bujur lintang ya, bujur dan lintang dari bumi. Maka kita akan dapat garis lurusnya. Itu jaraknya. Nah, tapi kalau perpindahan berbeda, teman-teman. Kalau perpindahan itu tergantung apa? Lintasannya. Ya. Jadi kalau misalnya jaraknya Surabaya Malang itulah sekitar 100 km, tapi kalau jenengan perpindahannya jenengan untuk dari Malang ke Surabaya jenengan lewat Mojokerto, kemudian ada yang lewat tol, ada yang lewat bawah, pasti akan berbeda itu perpindahannya. Ya, perpindahannya akan berbeda. Tapi jaraknya bagaimana? Sama. Ya, jadi ada dua hal itu yang harus difahami. Ya. Jadi ada jarak dan ada perpindahan. Sehingga kalau kita lihat lagi seperti ini. Ya, ada seperti itu. Jaraknya tetap. Atau terbalik ya? Oh, terbalik, mohon maaf. Jadi kalau jaraknya itu adalah apa? Lintasannya. Tetapi kalau perpindahannya adalah posisinya. Posisi awal di akhir dikurangi posisi awal. Sehingga kalau kita perhatikan jaraknya akan berbeda meskipun perpindahannya sama. Jadi kalau misalnya lintasan seperti ini kelihatan kan ya? Ini akan berbeda kalau lintasnya begini. Nah, ini berbeda begini, ya, gini kan? Padahal ini sama-sama kampus misalnya di ITS. Ya, yang sana, yang pertama ini misalnya lewat
Ya, saya mau lewat karena waktunya sudah mepet, misalnya sebentar lagi kelas dan sebagainya, ini sudah tinggal 15 menit, maka saya akan cari yang jalan tercepat, jalan terpendek begitu. Ya, nah itu jaraknya akan. Nah kemudian, wah ini saya harus apa namanya, harus menjemput pacar saya dulu misalnya, rumahnya jauh di sana. Ya, maka jaraknya akan berbeda dengan yang tadi, yang kepepet tadi, yang sudah waktunya sudah menjelang kelas misalnya, begitu. Ada pertanyaan di situ teman-teman? Jadi antara jarak dan perpindahan sedikit agak berbeda ya. Perpindahannya sama, tetapi jaraknya bisa berbeda. Ya, kalau jarak itu terkait dengan lintasan. Ya, ini kalau ini lintasan, untuk lintasan. Nah, tapi kalau ini hanya posisi saja. Dilihat atau apa namanya, ditentukan dari garis lurus. Nah, contohnya misalnya kalau beberapa waktu lalu jenengan mau masuk SMA itu kan, atau mungkin ada adik yang masuk SMA, SD ataupun SMP, dengan konsep zonasi kan yang dilihat jaraknya, bukan lintasannya. Ya, 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 yang dilihat perpindahannya, bukan jaraknya. Ya. Jadi melihatnya dari titik itu. Kalau dilihat dari jarak berbahaya. Ya, kalau misalnya lokasi jenengan, rumah jenengan itu tidak pernah disambangi oleh Google Map, nggak akan ketemu. Meskipun jaraknya pendek sekali dengan lokasi sekolahan. Karena di situ tidak pernah dilewati oleh dari Google Map untuk mendapatkan Google Map, bisa jadi jaraknya tidak teridentifikasi. Ya, pirsa ya, paham ya? Jadi kalau jarak akan seperti itu. Misalnya juga seperti ini misalnya teman-teman. Karena harus ada referensi nanti. Untuk mencapai sebuah ruangan di lantai 4 sebuah gedung, seseorang harus berjalan dari parkiran. Nanti kalau jalan ke kampus misalnya, ada di parkiran. Dari parkiran, seseorang itu atau mahasiswa itu harus bergerak ke arah utara sejauh 50 meter. Kemudian dia harus bergerak ke arah timur sejauh 30 meter. Ya. Kemudian dari situ dia naik lift. Jadi ke utara dulu 50 meter. Kemudian ke timur 20 meter, kemudian ke naik, ini berarti berapa? 15 meter karena dia lantai 4. Baru setelah itu dia harus bergerak ke arah mana? Ke arah barat. Kira-kira 10 meter. Maka jenengan harus bisa membuat vektor posisi dari posisi pertama dia dari parkiran, dari A menuju ke B ini. Ya. Jadi jenengan harus punya bayangan, ya. Oh, kalau ini bergerak ke sana itu kira-kira bagaimana? Kalau bergerak ke kanan itu kira-kira bagaimana? Nah, ini kuncinya apa? Referensi. Kalau Anda bisa menganggap ini titik 0,0, jenengan bisa seperti ini. Kan bisa seperti ini kan? Nah, ini adalah sumbu apa? Anda bisa katakan sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Z. Anda bisa katakan ini 0,0,0 Pak. Oke. Boleh seperti itu. Ya. Bapak, kenapa ini harus kita buatkan seperti ini? Ini kan yang biasa kita alami per hari. Setiap hari kan kalau kita mau ke lantai 4, lantai 3, atau mencapai suatu titik ruangan atau suatu posisi, kan tidak mungkin selalu lurus. Padahal, kalau misalnya saya tarik garis lurus, nah ini aja tuh. Ini yang disebut sebagai perpindahan. Tetapi inilah yang disebut sebagai jarak. Paham ya? Perso, teman-teman? Atau ada lagi gampang, Pak. Ya, kalau saya punya dari satu gedung mau sampai ke bawah, ya kan? Paling gampang kan gini. Apa bedanya kalau ini terjun aja langsung lompat? Tapi tingginya 15 meter ya, Pak. Iya kan? Nah, untuk mencapai ke bawah, jangan turun dulu ke tangga sini, tangga sini, tangga sini, tangga sini, tangga sini, dan sebagainya. Nah, baru nyampe ke bawah. Bentar, mohon maaf ya, ada sebentar.
Baik, ada pertanyaan teman-teman? Perso ya, bedanya antara jarak dan perpindahan? Tahu nggih? Oke, baik. Lanjut dulu kalau pertanyaan. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ketika kita sudah tahu posisi, ya, vektor posisi dan posisinya, begitu, maka kita harus cari yang namanya laju dan kecepatan rata-rata. Nah, kadang kalau di SMA kita, ketika kita di SMA, kita dapat istilah ada laju dan ada kecepatan. Ya, yang satu speed, yang satu velocity mungkin ya. Tapi rata-rata dia menggunakan tetap speed. Kalau velocity biasanya itu untuk fluida. Tapi kalau untuk di dalam buku textbook, kalau dia untuk pergerakan partikel, kinematika dan sebagainya, dia menggunakan speed. Saya nggak tahu apakah ada yang menggunakan velocity atau mungkin terbalik. Tapi di dalam beberapa literatur yang lain, ya, apalagi yang sudah berbahasa Indonesia, itu biasanya menggunakan kecepatan. Bahwa kalau kecepatan itu sebagai vektor, sehingga dalam vektor itu sudah akan ada besaran skalarnya. Ya, nah seringkali kita dapatkan istilah ini. Kalau kita punya perpindahan ini dari A ke B tadi, saya punya XA, XB, XB misalnya. Kalau hanya 2 dimensi, kalau 3 dimensi tentunya ada ZB-nya. Begitu dengan A. Nah, untuk berpindah dari A ke B tentunya akan butuh waktu, ya, waktu perpindahan. Maka dari waktu perpindahan itu akan muncul yang namanya kecepatan. Kecepatan bisa diartikan sebagai perubahan jarak dibagi waktu, ya, perubahan jarak dibagi waktu. Hanya saja biasanya yang kita peroleh, yang dapat kita infokan itu adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata itu adalah bisa diartikan total jaraknya ini, ya, total jaraknya ini, total jarak dibagi dengan total waktu tempuh. Jadi bukan total perpindahan ya, total jarak. Biasanya demikian. Ya, total jaraknya dibagi dengan total waktu tempuh. Kalau misalnya lewatnya sini ya juga berbeda. Gini, wah sana dulu Pak, sana. Karena di sini di rumah pacarnya misalnya, Mas Agif misalnya. Nyebut pacarnya misalnya. Wah, belum laku ya Pak. Memang diobral, kan? Enggak kan? Guyon ya. Biar tidak terlalu sepaneng nanti khawatirnya kalau terlalu tegang teman-teman gak enak. Ya. Sehingga kita dapatkan ya, totalnya berapa? Ya, ada garis lurusnya, ada garis lengkungnya, ada yang menggak-menggo dan sebagainya. Begini misalnya demikian juga sama saja. Termasuk kalau misalnya jaringan berangkat dari rumah menuju ke suatu posisi atau suatu lokasi, jaringan melewati apa? Lampu merah, berhenti dulu. Kemudian nanti jalan lagi. Kemudian di depan macet. Kemudian tiba-tiba jalannya longgar dan bisa ngebut dan sebagainya. Tidak peduli, yang penting apa? Jaraknya ini berapa perpindahan jaringan dibagi dengan waktunya. Biar saya, begitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini, perubahan posisi yang terjadi dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan perubahan itu. Ya, perubahan posisi. Nah, kecepatan rata-ratanya demikian. Nah, ada dua versi juga nanti. Ada jarak dan ada posisi. Posisi tergantung mana yang akan apa namanya yang akan direpresentasikan terhadap pernyataan yang kita berikan. Kalau misalnya hanya melihat dari jarakmu cuma sekian, kamu tempuh sekian, berarti kecepatan rata-ratamu sekian. Oh enggak, saya tadi kan lewat jemput ini dulu, jemput ini. Nah ini loh di speedometer saya ternyata jaraknya perubahannya sekian, waktunya sekian. Oh ya sudah, gitu. Ya, itu yang terjadi di situ. Nah kemudian secara matematis dibuatkan seperti ini bahwa V adalah dr per dt. Perubahan jarak ini integral. Ini diferensial kalau yang ini. Ya, perubahan kan diferensial. Ya, nanti jenengan akan peroleh itu kalau mungkin di SMA sudah sedikit-sedikit sudah dapat materi tentang integral, kemudian diferensial dan sebagainya. Nah, sehingga kalau dari situ kita ubah hubungannya apa? Ini hubungannya. Jadi kalau dalam kinematika itu nanti kita harus mencari hubungan antara apa? Kecepatan kemudian dengan posisi. Ya, kecepatan dengan posisi. Berikutnya nanti ada lagi bagaimana hubungan kecepatan, kemudian percepatan dan R. Ini adalah yang akan kita cari. Kemudian nanti ada waktu tentunya di sini, seperti saya sampaikan di depan. Jadi hubungannya bagaimana?
Ya, nanti kita akan masuk ke sana. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka DR-nya adalah VDT. Sehingga kita bisa tahu, kalau misalnya dengan kecepatan rata-rata, misalnya kecepatannya adalah 100 km per jam, kemudian bergerak secara 1 jam, maka jaraknya berapa? Ya sudah, 100 dikalikan 1 jam. Maka jaraknya kira-kira adalah 100 km. Itu hal yang seperti ini saya rasa teman-teman mahasiswa sudah terbiasa. Alah gampang Pak itu Pak, nggak perlu Pak. Saya diajarin lagi sudah bisa. Oke, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya alhamdulillah malah nanti saya tidak perlu menjelaskan lebihan lagi enggak. Artinya kita cari, oh iya begitu, enggak masalah. Ya, bahkan kalau Pak itu salah Pak, harusnya begini, monggo. Ya, namanya kan diskusi. Begitu ya, teman-teman? Ada pertanyaan lagi, monggo. Kalau ada pertanyaan, dari tadi tidak ada yang bertanya ya. Saya sampai bingung, apakah ngerti atau tidak ini kan? Ya, khawatirnya ngerti semua begitu loh. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Duh, sekarang begini Kak. Kalau misalnya jenengan naik kendaraan bermotor, sepeda motor ataupun mobil atau apapun, kalau jenengan melihat speedometernya itu kecepatan 120 km per jam. Itu kecepatan apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab dan bisa menjelaskan? Izin menjawab, Pak. Oke, monggo silakan. Kalau menurut saya itu kecepatan sesaat, soalnya hanya pada kurun waktu tertentu. Oke, pada kurun waktu tertentu. Yang lainnya, ayo. Ayo, yang lainnya. Ya, Pak. Ayo. Itu kecepatan rodanya, Pak. Kecepatan rodanya. Oke, yang lainnya enggak apa-apa. Nanti kita bisa diskusikan bersama. Jadi jenengan punya pendapat, monggo silahkan. Di sini itu kita berdiskusi kok, jangan berpikir bahwa dosennya lebih pintar. Enggak. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Ayo silahkan kita mencari penyamaan persepsi yang benar terkait dengan ini nanti. Kalau saya salah ya salahkan saja, tidak masalah. Monggo silahkan. Ayo, Mbak Fatin mungkin atau Mbak Nur atau Mas Rosidi, ayo. Yang lainnya tidak apa-apa nih, nggak usah takut. Ayo, banyak ini pesertanya. Ada 44 karena dikurangi saya dan Mas Agif. Ayo, silakan. Ayo Mbak Gandes mungkin. Ayo. Apa itu? Izin menjawab, Pak. Ayo silakan, Mas Andres. 120 km per jam itu yang ada di speedometer itu menunjukkan besar kelajuan dari suatu kendaraan itu tersebut, tapi tidak punya arah. Oke, baik. Kelajuannya, oke. Ini skalarnya ya. Oke, baik. Terus yang lainnya. Nanti kita rangkai pendapat-pendapat jenengan ini. Kalau yang kurang benar nanti kita betulkan. Kalau yang sudah benar ya sudah kita betulkan. Sudah benar begitu. Ya, bukannya benar kok disalahkan, bukan. Kalau benar ya benar, kalau kurang tepat kita betulkan sehingga menjadi lebih tepat dan mudah difahami ketika kita mengalami itu. Sehingga kalau ditanyain orang, itu apa itu namanya? Jenengan bisa menjawab. Bu, itu kecepatan. Itu kecepatannya apa? Apa bedanya kecepatan ini dengan kecepatan yang lain misalnya? Jenengan bisa menjawab. Kan tujuannya ketika kita kuliah ini kan sebenarnya kan di situ. Untuk mengantisipasi berbagai macam pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap kita sebagai sebagai orang akademisi. Masuk lulusan ITS ditakai kecepatan gak ero. Ya kan juga, katanya ITS, katanya sarjana, teknik lagi, tanya kecepatan aja nggak ngerti. Pak, kalau saya disuruh ngitung bisa Pak. Masyarakat itu nggak butuh hitungannya. Masyarakat itu butuh penjelasannya. Oh ini begini. Ya, seperti tadi kalau kecepatan perpindahan tadi misalnya dari lantai 1 dari parkiran kan penjelasan ini vektornya ke vektor I, ini vektor J, vektor K, ini begini kalau ini dijumlahkan begini. Mereka nggak butuh itu. Ya. Mereka butuhnya apa? Ke utara itu, ya. Kalau ke utara sekian meter, ke timur sekian meter, ini sebenarnya kan untuk tidak merepresentasikan jarak ini dengan lantai 4 itu tidak. Tetapi itu merepresentasikan
cara saya, jarak yang saya tempuh untuk mencapai titik lantai 4 itu loh. Tapi kalau dari situ kita tarik garis, jaraknya sebenarnya pendek. Begitu. Nggak perlu dengan sampaikan vektor I, J, K, nggak perlu. Karena masyarakat nggak akan peduli dengan itu dan mungkin juga nggak ngerti. Ya, jelaskan ini ada vektor I, misalnya, oh ini adalah 20 I, karena saya anggap yang ke utara itu vektornya I. Ke timur nanti menjadi 20 J, berarti ada 20 I ditambah 20 J. Ke atas menjadi 15, menjadi 20 I, 20 J, 15 K. Nah, mereka nggak peduli itu toh. Kan begitu ya, Mas Andreas ya? Kan begitu toh, Mbak Fatin ya? Kalau ditanyain, wah, apalagi kalau Nyun Sewu, kalau saya dulu, karena saya dari desa begitu, bahwa ketika kita kuliah di ITS itu dianggap bahwa kita semua itu bisa. Mereka tanya itu semua harus bisa menjawab. Tanya apapun harus bisa jawab. Bahkan Nyun Sewu, saya hanya pengalaman saja. Saya pulang ke rumah itu ada yang datang ke rumah bawa TV. Pak, ini TV saya rusak. Dianggap bahwa saya itu juga bisa memperbaiki TV begitu. Nah, jadi hal-hal yang analisa-analisa yang ketika saya tidak bisa memperbaiki TV, ya kita harus mencari bahasa yang membuat mereka itu tidak tersinggung begitu. Ya, dia bawa TV langsung ngomong, Pak, saya nggak bisa buat TV, memperbaiki TV begini. Ya mereka tersinggung, oh ternyata kuliah di kono itu ternyata nggak bisa lapo-lapo. Apa bedanya yang kuliah di ITS dengan yang tidak kuliah di ITS kan? Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus juga cari tahu. Oh Pak begini, alasannya begini. Tetapi ada dasarnya. Ada dasar kenapa saya harus mengatakan bahwa saya tidak bisa memperbaiki. Misalnya demikian. Ini bukan nanti kita menjawab, Pak saya nggak punya alat ukur ini yang ukur arus itu begini, nanti ada tegangannya begini. Mereka nggak mau tahu. Yang penting saya punya TV rusak, dengan perbaiki bisa. Kalau tidak bisa, mereka harus menerima alasan dari kita secara bahasa yang bahasa yang menurut mereka bisa dipahami bahwa oh iya berarti tidak bisanya karena ini toh Pak, karena ini toh Mas, begitu. Oke, ayo lagi apa tadi? Ayo, kalau kita melihat speedometer kita, baik mobil ataupun motor, kecepatan 120 km per jam. Itu adalah apa? Apa yang jenengan dapat simpulkan dari angka 120 km per jam? Tadi Mbak Wijayanti sudah menyampaikan. Kemudian Mas Andreas sudah menyampaikan pendapatnya. Yang lainnya, ayo. Mbak Fitri atau Mbak Gandes? Masih menjawab, Pak. Oh ya, silakan Mbak Gandes, silakan. 120 km di speedo itu menandakan jarak yang bisa kita tempuh dalam waktu 1 jam. Oke, baik. Terus yang lainnya, Mas. Izin menjawab, Pak. Ayo Lino. Menurut saya itu merupakan kelajuan saat kita menempuh, saat kita berjalan atau bergerak menuju tempat yang kita tuju. Dan untuk itu kelajuan doang yang di speedometer, dan untuk menjadi kecepatan itu kita arahnya adalah sesuai dengan gerak kita, Pak. Oke, baik. Nah, ini sudah banyak pendapat ini. Apakah salah? Enggak ada yang salah. Betul. Ya, semuanya betul. Cuma nanti kita akan mengerucutkan dulu. Ini kita tambahkan dengan ini kita tambahkan dengan ini supaya pemahaman kita sama. Bahwa pemahaman bahwa itu adalah kecepatan yang ini misalnya. Ini kelajuan yang ini misalnya. Boleh. Sehingga nanti ketika ada yang bertanya, oh begini, jawabannya begini misalnya begitu. Yang lainnya, ayo Mbak Fitri. Halo Mas Rasidi, mau menambahkan jawabannya atau mungkin punya jawaban sendiri? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Izin menjawab, Pak. Oke, Mbak Nur, ayo silakan. 120 km per jam itu menandakan kita bisa menempuh jarak 120 kilo kalau ditempuh dalam 1 jam, tapi kecepatannya nggak boleh ganti-ganti. Jadi kalau 120 km per jam itu terus, berarti akan menempuh 120 km dalam 1 jam. Oke, baik. Terus yang lainnya, ayo ini misalnya Mas, siapa ini? Ayo Mas Aksan.
Silahkan, enggak apa-apa, punya pendapat kok, enggak masalah. Silahkan, ayo. Atau yang lainnya, ayo Mas Fikri, enggak apa-apa, ayo. Atau Mas Ilham, ayo Mas Ilham. Enggak usah takut, enggak usah takut salah. Ya, enggak usah takut salah. Ayo, yang lainnya. Saya Pak, izin Pak. Ya, ayo silakan. Siapa lagi? Rivaldo Pak. Ayo, aduh. Ya, jadi menurut saya 120 km per jam di speedometer itu ya kelajuan pada saat itu saja Pak. Kalau semisal kita kurangi lagi, ya nanti enggak 120 gitu kecepatannya. Oke. Gitu Pak. Baik. Yang lainnya, sebelum kita simpulkan, lupa saya belum menjawab ya, langsung disimpulkan. Kalau mau menjawab lagi silakan. Itu aja. Siapa mana? Ayo. Sudah? Simpulkan ya. Oke, baik. Nah, itu adalah disebut sebagai apa? Kalau kita kelajuan boleh karena tidak punya arah. Oke. Ya, karena dia skalar. Baik, enggak apa-apa. Betul. Ya, betul. Kecepatan Pak, kalau dalam 1 jam dengan kecepatan seperti itu maka jaraknya 120 km. Betul. Ya, betul. Bla 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 dan tadi semua betul, semua betul. Nah, dari semua betul itu kita harus rangkum menjadi satu. Tadi yang mengatakan sesaat itu saja, ya juga betul. Ya. Jadi berarti ini apa? Berarti kita punya himpunan pengetahuan yang sebelumnya sudah banyak, masing-masing teman sudah banyak. Lupa saya belum menyampaikan. Wah, pendapat saya begini-begini ya enggak apa-apa. Ya. Ya, saya yakin bahwa teman-teman semua pasti perso hal seperti itu. Nah, memang kita harus kerucutkan sekarang, kita harus samakan persepsi terkait dengan apa yang kita itu dilihat sebagai kecepatan sesaat. Apa itu kecepatan sesaat? Ayo, ada lagi yang tahu nggak? Tadi ada yang beberapa yang menjawab kecepatan sesaat. Ayo, mungkin ada yang mau menyampaikan. Kenapa dikatakan sesaat? Bukan sesat loh ya, sesaat. Mungkin nanti bacanya, wah ini bacanya hanya panjang Pak, jadi sesat begitu. Sesaat. Ayo Mbak Sukma. Mungkin. Menjawab Pak. Jadi kalau menurut saya kecepatan sesaat itu kecepatan suatu benda pada waktu tertentu dengan selang waktu yang sangat sedikit atau sangat kecil. Oke, baik. Kecepatan suatu benda dalam selang waktu yang sangat kecil atau sangat sedikit. Baik. Berikutnya ada yang mau jawab lagi? Izin menjawab. Oke, siapa ini Mbak Adelia dulu? Adelia. Kecepatan saat itu ini kecepatan pada saat tertentu pada titik tertentu. Oke, baik. Yang lainnya tadi siapa lagi tadi? Saya Pak, izin menjawab. Ayo, menurut saya kecepatan sesaat itu kecepatan yang bersifat sementara yang nantinya dapat berubah-ubah. Oke, ada lagi? Nah gini loh. Izin menjawab Pak. Ayo. Menurut saya kecepatan sesaat itu kecepatan pada saat tertentu saja dalam waktu yang singkat dan pada titik tertentu juga. Oke, ini bukan dalam waktu yang tertentu, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Oh itu kan proklamasi ya. Guyon ya, biar tidak sepaneng ya, tidak tegang ini teman-teman ini. Wah ini baru kuliah 3 kali ini sudah bikin stres ini dosennya ini. Santai ya, santai. Jadi betul apa yang dikatakan oleh teman-teman jenengan. Pak saya mau menjawab. Ayo silakan kalau mau menjawab. Silakan langsung siapa lagi ayo punya pendapat. Saya izin menjawab Pak. Nah, ayo monggo silakan. Percepatannya 0. Jadi nanti kalau percepatannya berubah itu kecepatannya juga berubah. Oke, baik. Itu Mas Mbak Gandes. Lagi siapa lagi ayo. Sudah? Kita simpulkan ya. Nah, jadi kecepatan sesaat seperti yang disampaikan oleh teman-teman jenengan, kecepatan pada saat itu saja. Pada titik itu saja. Waktunya berubah sedikit sekali perubahannya. Ya. Jadi istilahnya adalah kecepatan sesaat itu adalah kecepatan hanya terjadi pada saat itu saja. Contohnya misalnya seperti saya katakan tadi, jenengan melihat speedometer 120 km, tetapi ketika jenengan sudah berkedip, sudah berubah menjadi 121 misalnya. Loh,
Kok berubah? Iya. Jadi 120 itu hanya pada dengan menyaksikan tadi. Hanya sesaat itu saja. Sehingga secara matematis akan dituliskan begini, teman-teman. Ya. Nah, kecepatan yang dialami oleh satu benda pada waktu tersebut. Kalau 120 km per jam, kalau itulah kecepatan rata-rata, maka seperti yang katakan tadi, maka kalau kita bisa menjaga itu, 120 km per jam itu, kecepatan dibuat sama tadi, meskipun jalan berkedip berkali-kali tetap 120 km per jam, maka dalam 1 jam, maka jaraknya akan 120 km. Sampai berkedip, sampai jenengan sampai tidur, kemudian bangun 120 km per jam. Oh, ternyata apa? Rusak Pak speedometer. Guyon ya. Jadi betul. Lupa berarti jawabannya saya salah. Tidak salah. Enggak salah. Jadi dengan pengungkapan itu berarti jenengan punya imbunan pengetahuan yang luar biasa. 120 km per jam. Berarti kalau nanti percepatannya 0, maka kecepatannya tetap 120 km per jam. Betul. Ya, itu betul. Ya. Nah, ini yang saya harapkan teman-teman punya wawasan yang seperti ini. Jadi tidak hanya ikut apa yang saya sampaikan, tapi teman-teman punya wawasan lain yang untuk menjelaskan. Oh, begini. Oh iya, seperti itu. Luar biasa. Ya. Jadi kalau kita secara spesifik sesaat, ya hanya saat itu saja. Jadi seperti saya katakan tadi 120 km, ya pada saat jenengan melihat. Mungkin sesaat sebelum jenengan melihat itu mungkin belum, masih 119 atau bahkan 121. Nah, kemudian setelah jenengan kedip, loh kok sudah berubah? Nah, artinya apa? Perubahannya itu sangat cepat sekali. Sehingga secara matematis disebutkan seperti itu. Kecepatan yang terjadi dalam selang waktu yang sangat pendek. Bukan 0 ya. Bukan pada saat delta T sama dengan 0, bukan. Tetapi delta T-nya itu ada, tapi sangat singkat sekali. Seperti pada jenengan ngedepnya motor. Begitu kan? Itu kan sangat. Kalau ngedepnya agak lama berarti itu tidur. Meremnya agak lama gini berarti tidur ya. Ya, Mbak Fatin ya. Itu tidur itu namanya. Kalau yang namanya ngedip itu cuma sebentar. Berapa lama sih jenengan ngedipin mata? Ayo. Kan singkat sekali. Ya, Mbak Nailul ya. Mbak Nailul kedap-kedip terus ya lo, kan begitu. Jadi waktunya sangat singkat sekali. Nah, secara matematis dituliskan juga sama. Maka secara matematis ada ini. Kalau jenengan pernah dapat bahwa V sama dengan limit, ya, dari limit delta T mendekati 0. Mendekati lah, bukan 0. Bukan sama dengan 0, tapi mendekati 0. Dari delta R per delta T. Jadi tidak 0. Kalau 0 berarti kan dia diam. Lupa ya 120 yang beliau lihat tadi 120 itulah skalarnya. Betul, skalarnya 120 km per jam. Skalarnya atau lajunya itu. Arahnya kemana ya? Sesuai dengan arah yang saya alami. Betul. Ya. Jadi dari kalimat kita melihat dari sebuah nilai yang ada dalam speedometer ini aja pengetahuan kita menjadi banyak. Ya, pengetahuan kita menjadi banyak. Mulai dari kalau dia tetap segitu maka percepatannya berarti 0. Gitu? Bahwa itu adalah kelajuan, berarti itulah skalarnya. Arahnya kemana? Ya ikuti pergerakannya. Oh, itu adalah kecepatan skalarnya, kecepatan sesaatnya. Kalau itu nanti dijaga terus maka dalam segini itu hanya dari satu besaran fisika yang setiap hari kita alami dan kita ketahui di situ. Ya, gitu. Paham? Pirsa ini? Pirsa? Paham ya? Jadi nanti kalau ada yang tanya gitu, Dina bisa menjawab. Oh, masyarakat akan tahu. Oh iya, ternyata kecepatan sesaat itu. Kok bisa? Ya ketika saya sudah berkedip itu sudah berubah ya. Berubahnya kemana? Nabrak misalnya gitu. Karena terlalu cepat ya. Tiba-tiba nabrak, jedah gitu kan. Nah, ya itu nanti sebenarnya hampir sama kalau nanti yang ini dari teknik elektro enggak. Kalau kita berbicara tentang sinyal, nanti ada yang namanya impulse response. Impulse response itu terjadinya hanya sangat singkat sekali. Contohnya apa? Jangan berdos nih balon, ya. Suara balon, letusan balon itu kan hanya sesaat, dor begitu. Itu dianggap sebagai impuls. Nggak ada dengan ngeletus balon, dawar. Nggak ada, ya. Nggak ada. Ya namanya letusan balon sekali dor,
maka waktunya sangat singkat. Nah, itu dikatakan sebagai impulse respon. Nanti kalau jenengan berbicara tentang sinyal, teman-teman kalau yang dari teknik elektro atau mungkin dari yang lainnya, kalau berbicara tentang sinyal akan seperti itu. Nah, yang perlu kita pahami juga bahwa nanti kecepatan, seperti yang dikatakan oleh Mas siapa tadi, Mas Ando atau siapa tadi, itu laju, Pak. Maka arahnya nanti akan mengikuti pergerakan. Kemana arahnya? Ya ini arahnya. Sama. Loh ini kan vektor lagi. Iya, ini vektor lagi. Apakah vektornya ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, atau ke atas? Ya, jadi lagi-lagi bahwa kita harus berbicara tentang vektor. Karena apa? Dari vektor ini kita akan dapatkan ini teman-teman. Kita dapatkan bahwa V-nya adalah Vx, ini loh. Perubahan dx-nya. Ada Vz, perubahan dalam arah y-nya. Ada Vz, perubahan dalam arah z-nya. Sehingga dari sini kita juga akan nanti dapatkan. Karena ini berupa vektor, maka kita harus cari berapa besar dan arahnya. Arah terhadap sumbu X bagaimana? Jadi kalau misalnya kita punya seperti yang kemarin kita sedikit ulas di materi yang itu kan sebenarnya kan begini. Begini kan ya. Nah, ini adalah diagonal ya. Diagonal ruang. Kalau gambarnya kayak gini dikira ini adalah perpanjangan dari sumbu X. Bentar. Nah, misalnya begini, des ke sana. Ini kan diagonal ruang. Maka kalau ini kita turun ke bawah, set begini ke bawah, maka saya dapatkan. Nah, ini akan menjadi sebuah kubus. Gini ya, gambarnya nggak pas ini, mohon maaf. Maka ini adalah diagonalnya. Jadi kalau ini saya proyeksikan akan seperti ini. Terhadap sumbu X-nya, ini kalau ini saya proyeksikan terhadap ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sama seperti ini nanti. Dia punya proyeksi dalam arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Saya punya besar dan punya arah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah percepatan. Sama seperti yang disampaikan oleh tadi Mbak, siapa tadi saya lupa. Kalau percepatan sama dengan 0, maka selama 1 jam, maka jaraknya 120 km, Pak. Artinya apa? Tidak ada perubahan kecepatan. Dijaga terus 120. Autopilot. Pencet, jejet, 120 wes. Ya, dibuat seperti itu. Ya, maka kita bisa prediksi. Ya, berarti percepatannya sama dengan 0. Karena apa? Tidak ada perubahan kecepatannya. Dari mana tahu? Loh, kecepatan 120 terus. Hal yang sama nanti juga terkait dengan percepatan rata-rata. Nanti juga sama seperti ini. Nah, perbedaannya adalah kalau dalam percepatan itu ada dua keadaan. Yang satu percepatan, yang satu perlambatan. Kapan terjadi percepatan? Ya tadi kalau jenengan misalnya naik sepeda motor dari lampu merah yang mula-mula lampunya merah kemudian bernyala hijau. Maka kecepatan akan bertambah. Maka itu disebut sebagai percepatan. Nah, perlambatannya bagaimana? Perlambatannya ketika jenengan mau masuk lampu merah, tiba-tiba lampunya sudah menyala merah. Dengan kecepatan misalnya lah 60 km per jam, jenengan harus mengerem. Sampai pas tepat di lampu merah itu, jenengan berhenti. Maka itu disebut sebagai perlambatan. Ketika perlambatan, maka tandanya adalah negatif. Loh, Pak, di beberapa buku tidak seperti itu, Pak. Dia dianggap positif kalau dia searah dengan pergerakan. Dianggap negatif kalau berlawanan arah dengan arah pergerakan. Apakah itu salah? Enggak salah. Betul, boleh. Ya, boleh. Ya. Jadi kalau misalnya jenengan menggunakan asumsi bahwa Pak, kalau misalnya arah pergerakannya itu ya searah dengan arah percepatannya atau searah dengan perpindahannya, maka saya anggap dia nilainya positif, Pak. Oke, baik. Kalau berlawanan arah, maka saya anggap negatif. Oke, baik. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya. Jadi boleh-boleh saja. Hanya saja, ini lupa katanya boleh kok hanya saja. Hanya saja yang harus diperhatikan adalah kalau nanti terjadi perubahan arah. Piye? Ya, contohnya ada toh, Pak? Ada. Kalau jenengan mau melempar bola ke atas, seret, ini ke atas, ini kan V-nya ke atas. Ya kan? Maka percepatannya G-nya kan selalu ke bawah kan? Ini G-nya. Maka kan Anda pakai minus G. Ya, betul Pak, betul.
Karena berlawanan, Pak. V-nya ke atas kok percepatannya ke bawah. Iya, betul ya. Begini ya. Kemudian tiba-tiba begini, seret, naik ke atas, sampai di atas dia turun. Seret, ternyata dia sampai ke bawah. Kalau jenengan disuruh mencari kecepatannya berapa, kecepatan di sini. Nah, ini titik A, ini titik B, ini titik C. Kalau jenengan disuruh mencari berapakah kecepatan di C, bahkan di C itu kan arahnya ke bawah, Pak. Pasti di C kan ke bawah ini V-nya. Bagaimana Anda menanggapi itu? Jenengan pakai di C-nya itu mencari C, pakai percepatannya minus G atau G? Nah, ini yang harus dipahami, bahwa apa sih makna dari minus G? Apakah makna dari percepatan yang negatif? Bahwa percepatan negatif itu akan berdampak apa? Bahwa semakin lama, maka benda itu akan bergerak semakin pelan. Bukan karena arahnya berlawanan, bukan. Bukan karena arahnya tidak searah, dan bukan. Nah, akan lebih baik kalau misalnya kita punya pemahaman begini. Tapi semuanya terserah jenengan. Yang penting jenengan bisa memahami dan bisa menjelaskan. Ya. Kalau dia berlawanan dengan sumbu ordinat, ya X, Y, Z, ya, dianggap negatif. Kalau arahnya arah sumbu negatif. Kalau dia arahnya ke sumbu positif, ya kita anggap bahwa dia positif, begitu saja. Makanya apa? Kalau misalnya seperti ini, jenengan mengatakan seperti ini dengan arah tadi, berarti jenengan menggunakan konsep geometri. Bukan begitu, bukan? Atau grafis. Maka jenengan harus bisa menggambarkan di situ. Ya. Tetapi kalau jenengan menggunakan analitis, saya nggak perlu tahu. Ya, saya nggak perlu tahu. Apakah itu gambarnya nanti di atas atau di bawah atau ke arah kemana, nggak perlu tahu, kan? Ya, sehingga kalau dengan menggunakan cara analitis itu sebenarnya lebih umum. Semua bisa digunakan di setiap kondisi. Tetapi apakah nggak boleh Pak pakai menggunakan grafis? Boleh. Selama itu tidak menyusahkan jenengan. Ya, pirsa nggih? Paham nggih? Monggo kalau ada yang kurang paham. Nah, sehingga dari situ kita dapatkan beberapa relasi antara V, A, dan R atau posisi. Yang itu nanti kita akan bahas di subbab berikutnya. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Ini contohnya misalnya begini, contoh. Kemudian ada contoh lagi seperti ini. Mobil bergerak lurus ke kanan. Pak, boleh nggak kalau ke kanan itu saya anggap sebagai vektor I? Boleh. Ke kanan vektor J? Boleh. Vektor Z? Boleh. Yang penting untuk menyelesaikan semua ini, jenengan harus satu referensi. Pak, saya gambarkan. Jadi kalau misalnya jenengan menggambarkan di sini, seperti ini ya misalnya, jenengan harus gambarkan begini. Di sini ada referensinya. Nah, misalnya I, ini saya anggap sebagai kanan. Ini J, misalnya saya anggap sebagai mas. Ini K. Maka jenengan harus pakai ini. Harus jenengan tuliskan di sini. Di pojok, misalnya di sini adalah jawab misalnya. Maka di sini harus ada di sini. Karena ini nanti akan memberikan panduan pada jenengan semua untuk menyelesaikan. Oh, asumsi saya tadi kalau ke kanan itu I, ya sudah. Sumbu X berarti yang ke kanan. Berarti kalau ke kiri, sumbu X negatif. Kalau masuk, sumbu Z, dan seterusnya. Itu nanti akan memberikan panduan kepada jenengan semua dalam menyelesaikan. Manut terserah jenengan mau pakai yang mana. Yang penting jenengan jangan sampai dengan keputusan jenengan pakai IJK-nya ini terbalik, membuat jenengan nanti akan kepondal-pondal. Artinya merasa kesulitan. Cari yang paling mudah referensi itu. Ya, oke? Versa nggih? Maka nanti berapakah kecepatan rata-ratanya, berapakah percepatan dan sebagainya, dan perso. Jadi V1 tambah V2, V3, V4 dan sebagainya. Dibagi dengan delta T. Kan sama seperti itu. Ada yang dari statistik kan ini. Ada dari statistik. Enggak ada ya dari statistik. Ada Pak.
Nah, itu nanti jenengan dari statistik akan jenengan mendapatkan berapa kecepatannya begini. Loh Pak, aku statistik kok seperti ini loh. Sebenarnya kan begini, di teknologi itu statistik itu adalah bagian untuk melakukan interpretasi. Ya, tujuannya lupa tugas saya nanti kan bukan itu, enggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya jenengan tidak bisa memberikan interpretasi dari data-data ini, jenengan jumlahkan saja, jenengan nggak punya vektornya, jenengan juga akan bingung. Jenengan punya data si A misalnya, jenengan berkelompok misalnya, masing-masing disuruh mencari data. Yang satu kamu cari data yang ke arah timur, yang satu cari data yang ke arah utara, carilah data yang ke arah selatan dan sebagainya. Kemudian dari data-data itu disuruh mengumpulkan, apakah jenengan akan tambahkan semua? Tidak bisa. Kalau semuanya lah ada arahnya, nggak bisa. Kalau dia skalar ya bisa. Perso ya. Jadi statistik itu interpretasi dari hasil pengukuran teman-teman dari tekniknya. Dari teknik itu hasil dari kajian orang-orang fisikanya. Orang-orang fisikanya akhirnya dilempar ke matematik untuk merumuskannya. Jadi sebenarnya dalam keteknikan itu seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Oke ya, nanti besok ya, nanti kalau bisa jadi kalau misalnya seperti ini kita bisa lihat dari sini. Nah, ini bergerak ke kanan, kemudian tambah lagi ke kanan, kemudian setelah ini dia bergerak ke kiri dan sebagainya. Dan seterusnya nanti bisa dilihat. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena kita tadi berbicara tentang gerak, mungkin ini sedikit pengantar untuk pertemuan yang berikutnya. Secara garis besar, gerak itu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah kalau kita berbicara tentang lintasannya. Berdasarkan lintasannya, bentuk lintasan, maka gerak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak lurus, yang kedua adalah gerak lengkung. Gerak lurus sesuai dengan istilahnya, maka gerak apa? Yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya apa? Gerak vertikal atau gerak horizontal. Ya. Vertikal saja atau horizontal saja. Jadi bukan gabungan. Nah, dalam gerak lurus nanti ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Seperti yang tadi sampaikan. Kalau misalnya kendaraan itu bisa menjaga kecepatan 120, maka begini. Berarti apa? Gerak lurus beraturan. Tetapi kalau dari lampu merah tadi yang mula-mula diam kemudian kita bergerak, ya, maka itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Kemudian yang berikutnya adalah gerak lengkung. Gerak yang lintasannya berupa lengkungan, atau sering disebut sebagai gerak dua dimensi. Gerak parabola dan gerak melingkar. Pak, adakah gerak yang tiga dimensi? Ada. Gerak partikel pada medan magnet nanti kalau di fisika 2. Ya. BGV sin alfa misalnya begitu kan dia akan seperti ini. Kalau yang lingkaran itu kan hanya begini saja. Dari atas dia akan garis begini kalau dari samping. Tetapi kalau dalam gerak partikel dalam medan magnet, kalau dari samping dia akan begini. Dia akan lingkaran. Nah, begini. Dia lama-lama akan ke atas. Mirip kayak pegas. Ya, lintasnya akan kayak pegas. Ya, dia selain dia bergerak melingkar, dia akan bergerak ke atas. Nah, berikutnya kalau kita tinjau dari arah ya. Jadi kan dari bentuk lintasan. Yang arah maka akan muncul yang namanya gerak relatif. Yang kemarin kita juga sudah sampaikan. Misalnya jenengan duduk di atas mobil itu jenengan itu bergerak atau tidak? Ya relatif. Kalau terhadap mobil saya diam. Tapi kalau terhadap orang yang di luar sana yang melihat saya, maka saya akan bergerak. Kecepatannya berapa? Ya relatif lagi. Nah, sehingga nanti di sini yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana posisinya. Posisi itu bisa sebagai fungsi posisi atau sebagai fungsi X, fungsi kecepatan dan sebagainya, atau sebagai fungsi waktu. Kemudian kecepatannya berapa? Ya, kecepatannya berapa? Ini kecepatannya berapa? Ya, kecepatannya berapa? Kemudian bagaimana percepatannya, ada enggak? Kemudian nanti waktunya berapa? Waktunya yang diperlukan ini berapa? Nah, ini yang akan kita pelajari pada berikutnya. Nanti di sini ada gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus dan sebagainya yang akan kita lupa. Ini kan pada SMA sama. Materinya sama, cuman bagaimana kita bisa merubah konsep yang biasanya dulu kita hanya menghafalkan rumusnya saja, kemudian kita mencoba untuk melihat dari sisi
fisisnya seperti apa. Lupa apa nggak boleh pakai rumus yang seperti yang di SMA? Boleh. Kalau sesuai, kalau nggak sesuai, ya jangan digunakan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ini tidak boleh menggunakan cara SMA. Jangan nih, boleh, selama itu masih sesuai. Ya, kalau masih sesuai, kalau nggak sesuai ya jangan. Oke, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan, teman-teman, ayo. Siapa ini, Mbak Viva? Monggo silakan, Mbak Viva. Ini sih Pak, izin bertanya yang di slide sebelumnya yang percepatan rata-rata sama dengan dV per dt. Itu tadi kalau nggak salah ada d kuadrat kali r. Oke. Ya itu Pak. Itu dapat dari mana ya Pak? Makasih Pak. Oke, itu d kuadrat r ya, bukan d kuadrat r kuadrat ya. Mohon maaf. Bentar, oke. Oke, pertanyaan yang cukup baik. Oke ya, d kuadrat. Begini. Jadi kalau kita perhatikan, kan gini, a sama dengan dv per dt ya. Betul kan? Begini kan? Mungkin jenengan memang masih belum mendapatkan materi diferensial di matematika. Sementara V sama dengan apa? Berarti kan ini D, V itu apa? dr per dt kan? Mana tadi? dr per dt. Tadi di atas ada kan ya hubungannya, kemudian per dt. Ini kan V-nya. Nah, jadi sebenarnya adalah turunan yang kedua dari apa? Jarak. Sehingga dari sini maka didapatkan dari secara matematis dia akan dapat apa? D kuadrat R per dt kuadrat. Jadi hubungan antara percepatan dengan jarak. Di mana dia adalah hubungannya adalah kuadrat. Ya, diferensial kedua. Jadi kalau misalnya jenengan punya misalnya begini. Misalnya R ditandangkan dengan persamaan 3x kuadrat plus 2x plus 1 misalnya. Ini R-nya, perpindahannya. Maka saya dapatkan. Maka dari sini, ini harus ada T ya. Mohon maaf, ini bukan tapi T ya. Oke, sebentar. Biasanya adalah sebagai fungsi waktu. 2t kuadrat plus 3t min 1 misalnya. Maka dari sini saya akan dapatkan. Jadi ini sebenarnya kan untuk prediksi sebenarnya teman-teman. Jadi bahwa fungsi dari sebuah jarak, posisi itu sebagai fungsi waktu. Sebagai fungsi waktu. Sama seperti kalau dengan V sama dengan 2t kuadrat misalnya. Maka A-nya berapa? Maka R-nya berapa nanti? Sama seperti itu. Nah, dari sini maka saya akan dapatkan bahwa V-nya sama dengan apa? D R per dt. Maka di sini akan dapatkan apa? Ini saya turunkan. Jadi berapa? 2 kali 2T, ini 2 min 1 kan ya? Plus ini 3, ini 1 dikalikan 3 dikali T, 1 min 1 kan, begitu kan ya? Minus 0 kan ya? Keturunan. Betul kan begini kan ya? Sehingga saya akan dapatkan, ketemunya adalah 4T plus 3. Ini adalah kecepatannya. Bagaimana percepatannya? Percepatannya bisa dari sini. Jadi ini saya turunkan kembali. Maka bisa dari dV per dt. Maka menjadi apa? Ini adalah 4T plus 3. Ini saya tuliskan D-nya di sini. Ini maka D dt. Berarti sama dengan 4. Nah, 4 ini diperoleh dari mana? Sebenarnya ini sama dengan ini kalau saya turunkan 2 kali. Penurunan 2 kali. Matematis ini. Pak. Ya. Begitu mungkin Pak Hasnia? Masih ada yang kurang jelas? Sudah jelas Pak, terima kasih. Oke. Nanti akan muncul beberapa ini kalau kita masuk pada persamaan gerak lurus nanti. Ya, nanti akan ada bahwa A-nya sebagai fungsi waktu misalnya. Kok bisa fungsi waktu? Kecepatannya berubah, percepatannya berubah. Jadi misalnya begini, kalau jenengan
naik kendaraan bermotor itu jenengan gas, kemudian jenengan lepas. Jenengan gas lagi, jenengan lepas lagi. Itu kan percepatannya berubah. Kecuali kalau jenengan gas, seret, Anda patok gasnya separuh, jalan terus, maka percepatannya tetap. Percepatannya ya, dari kondisi diam di lampu merah tadi. Tapi kalau dengan gas, terus tiba-tiba jenengan lepas gasnya. Kemudian gas lagi, lepas lagi. Atau digas, kemudian habis itu kalau mobil injak gasnya yang stabil gitu, tiba-tiba ngerem dikurangi, kemudian lagi, itu berarti adalah percepatannya berubah terhadap waktu. Itu realnya di situ, realnya di situ. Jadi sebenarnya kalau kita belajar fisika itu sebenarnya apa yang kita hadapi setiap hari. Kalau setiap hari saya melakukan ini, berarti ini bisa kita lakukan prediksi. Jadi hubungannya adalah bahwa fisika itu mengidentifikasi, matematis itu mencoba untuk membuat formulanya, statistik itu untuk melakukan analisanya. Sebenarnya kan begitu. Yang nanti semua ini akan dibantu oleh teman-teman dari teknik mesin, teknik elektro, teknik yang lain-lainnya itu akan membantu kita untuk mendapatkan aja nih statistiknya itu. Kalau statistiknya sudah dapat, orang teknik industri nanti akan menjual. Dengan berbagai macam analisa-analisa begini, ini loh, saya punya produk seperti ini, dengan analisa tekniknya begini, mereka sebagai, dalam tanda petik, mungkin sebagai manajerialnya, marketingnya, dan sebagainya, dia ada. Loh, teknik industri sebagai marketing? Bukan. Artinya beliau akan menjadi menjembatani antara masyarakat dengan kaum teknik. Begitu sebenarnya rentetannya. Jadi fisikanya ada di situ. Jadi nggak bisa, orang fisika nggak bisa tanpa matematik, belajar matematik. Saya juga nggak akan bisa tanpa belajar statistik juga. Makanya kenapa kok di mata kuliah fisika ini, di TPB ini, SKPB ini dicampur supaya apa? Ada interaksi di situ sebenarnya tujuannya dulu. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Monggo silahkan. Oke, ini nanti kita akan masuk ke pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk di sini. Dan nanti materinya akan saya share seperti biasanya untuk materi yang kemarin sudah saya share ya videonya ya, yang untuk yang operasi vektor. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Mungkin karena ya artinya itu bisa digunakan sebagai referensi. Kalau kemarin sebenarnya yang dibahas itu apa sih sebenarnya? Saya coba flashback lagi, saya putar lagi di situ. Oh, yang kemarin di sini. Saya kemarin tuh tidak mengikutinya di sini misalnya, begitu, sehingga nanti bisa menjadi untuk ingat kembali. Jadi sebenarnya dengan metode yang daring seperti ini adalah ada keuntungannya sebenarnya. Kalau kemarin saya nggak sempat ikut, kalau nanti dosennya memberikan hasil rekamannya, saya bisa melihat, mengikuti. Tetapi tidak baiknya adalah bahwa kita tuh tidak bisa melihat ekspresi kita masing-masing. Kesiapan kita masing-masing kita tidak bisa ketahui. Tapi mudah-mudahan semuanya teman-teman yang di kelas ini semuanya aktif selalu, meskipun dalam kondisi daring, selalu aktif untuk menggali semua himpunan-himpunan pengetahuan dari berbagai sumber dan literatur. Oke, mungkin itu yang dapat sampaikan kali ini. Ada pertanyaan? Monggo silahkan sebelum kita akhiri. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk kali ini saya cukupkan. Mungkin nanti hari Kamis kita tunggu info terbaru ya untuk yang hari Kamis. Oke, baik. Saya akhiri teman-teman. Terima kasih atas masukannya, terima kasih atas diskusinya, terima kasih atas semuanya. Sehingga perkuliahan ini kita berjalan dengan baik. Jangan lupa juga selalu menjaga kesehatan. Ada informasi untuk akhir September kita akan hybrid ya, terutama untuk yang Surabaya Raya diharapkan untuk bisa ke kampus untuk melakukan perkuliahan di kampus ya. Ada info seperti itu, mudah-mudahan kedepannya semuanya bisa menjadi normal seperti biasanya sehingga kita bisa berinteraksi dengan baik di kelas. Kalau ada yang kurang jelas kita bisa langsung bertanya dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.